Maksiat merusak akal. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayolah ikhwah a'azakumullah, kepada bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Nikmat diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah. Materi hari ini kita bahas tentang indahnya agama Islam. Ya. Tentang indahnya agama Islam. Saya akan bahas tentang keutamaan Islam dan keindahannya di poin yang ke-8 dari buku ini. Antum lihat yang bawa buku, di buku Prinsip Dasar Islam di halaman 125. Kita masuk tentang keutamaan Islam dan keindahannya. Saya ambil pilih judul ini dari buku ini. Sebenarnya banyak buku ini yang insya Allah kita besok kita akan bahas tentang tauhid. Saya kasih mukadimah dulu karena ada sebagian orang awam tidak tahu tentang indahnya agama Islam. Karena banyak juga orang paham tentang Islam itu keras. Islam itu seperti teroris segala macam. Ini nggak benar. Ini harus dihilangkan ini. Nggak benar. Betul mereka ngaku Islam tapi cara mereka salah. Pemahaman mereka salah. Bukan salah lagi, sesat. Kita harus jelas agama Islam agama yang indah. Agama rahmat. Agama yang membawa kepada kasih sayang. Jadi agama Islam, agama rahmat, agama kasih sayang. Agama ilmu. Agama yang membawa pada kedamaian. Agama yang mengajarkan tentang silaturahim. Agama yang mengajarkan kepada persaudaraan. Agama yang mengajarkan kepada tolong menolong sama kaum mukminin dan yang lainnya. Makanya kita bawa ini karena banyak orang salah paham. Dianggap Islam itu agama yang keras, agama yang kejam. Ini nggak benar. Bahkan ketika orang masuk kepada pemahaman Quran wa sunnah al-fahmi salaf dituduh tentang salaf itu begini, salaf ini nggak benar, tuduhan-tuduhan itu semua yang nggak benar itu dan bohong. Kita minta bukti sama mereka, mereka nggak bisa buktikan. Kalau ada individu itu yang salah, nggak bisa dikatakan Islam yang salah. Sekarang saya mau tanya kepada antum, Nabi Muhammad SAW orang yang paling baik di muka bumi ini dari seluruh manusia dan seluruh makhluk, yang paling baik Rasulullah SAW. Saya mau tanya, akhlaknya Nabi baik atau tidak? Yang paling baik. Allah berfirman dalam surah apa? Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau Muhammad berada di atas akhlak yang mulia. Dan Nabi mengajarkan nggak kepada sahabat semuanya tentang akhlak? Diajarkan.
Islam Nabi ajarkan semuanya, akhlak Nabi ajarkan semuanya. Sekarang saya mau tanya, di zaman Nabi, ketika Nabi masih hidup, ada tidak orang berzina? Ketika Nabi masih hidup, ada nggak orang minum khamr? Ada. Yang salah orang ini atau Nabi yang salah? Orang yang melanggar yang salah. Bukan kemudian salah, oh Nabi salah mengajarkannya. Ini penghinaan kepada Rasulullah. Nabi nggak pernah salah dalam mengajarkannya. Nabi udah ajarkan yang terbaik kepada umat ini. Ketika umat ini ada kekeliruan untuk kesalahan, yang disalahkan siapa? Individu umatnya. Paham nggak antum ini? Ketika ada orang Islam sekarang ini berbuat kesalahan, yang salah Islamnya atau orang ini? Orang yang salah. Jangan Islamnya. Kalau di kalangan salafin ada orang berbuat kesalahan atau dosa, jangan disalahkan salafnya, jangan. Individu orang itu yang salah. Antum sampai sini paham nggak? Iya. Nabi sudah mendidik yang terbaik kepada umat. Seperti saya mengajarkan yang terbaik. Kalau ada kemudian udah diajarkan terbaik, ada yang salah, urusan dia dengan Allah. Jangan dikaitkan dengan gurunya, jangan dikaitkan dengan Rasulullah SAW, jangan dikaitkan dengan Islamnya. Dia salah sebagai pribadi, karena dia tidak lepas daripada sebagai manusia, hawa nafsu, godaan syaitan dan yang lainnya, atau teman-teman yang jelek membuat dia berbuat demikian. Jelas ya? Gitu. Bab ini penting untuk diluruskan, karena ketika ada orang berbuat salah dikaitkan dengan oh salaf seperti itu. Ada memang yang salah ya dijauhkan yang salah, ditegur, diingkari, dinasehati. Kemudian bukan semuanya kemudian salah. Seperti Islam itu sendiri yang Nabi ajarkan. Nabi juga ajarkan yang terbaik kepada umat ini, terbaik sudah. Tapi ada di antara mereka yang berzina. Bahkan bukan satu di zaman Nabi orang berzina, ada berapa orang berzina. Tapi di antara mereka taubat dengan taubatan nasuha, meskipun direjam. Ada juga yang mencuri, yang Nabi potong tangannya. Ada yang membunuh, yang harus dibalas dengan bunuh, hukum qisas. Tapi tidak salah nabinya SAW, tidak salah Islamnya, tapi individu itu yang salah. Jelas ya? Sekarang saya bahas. Jadi Islam, indahnya agama Islam ini bagi orang yang masuk Islam, ketika dia masuk Islam, maka dosa dia yang lalu dihapuskan oleh Allah. Umpamanya dia pernah berzina, dia mencuri, dia berbuat maksiat segala macam, sudah. Kalau dia waktu kafir dia bebas melakukan apa saja. Tapi begitu dia masuk Islam, dihapus semuanya. Itu indahnya agama Islam. Allah berfirman di dalam surah Al-Anfal ayat 38, qulil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf wa iyaudu faqad madat sunnatul awwalin. Katakanlah kepada orang-orang kafir, Abu Sufyan dan kawan-kawannya, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Dan jika mereka kembali lagi memerangi Nabi, sungguh akan berlaku kepada mereka sunnah Allah terhadap orang-orang yang terdahulu. Artinya di sini Allah mengatakan dalam firman-Nya, jika mereka orang-orang kafir ini berhenti dari kekafirannya, masuk Islam, yughfar lahum ma qasar, diampunkan semua dosanya. Dosa mereka banyak, enggak kehitung dosanya. Ya dosa membunuh, dosa berzina, dosa makan bangkai, dosa riba, dosa segala macam yang mereka lakukan. Dosa zina. Kalau mereka taubat, maksudnya mereka masuk Islam, diampunkan semuanya dosanya itu. Itu indahnya agama Islam. Maka kepada orang-orang yang baru masuk Islam, mu'alaf, ya ini satu kenikmatan dari Allah. Tapi dia harus belajar. Perhatikan tuh. Dia harus belajar. Setelah dia masuk Islam harus belajar. Saya ambil lagi contoh lagi. Satu lagi. Yaitu tentang Amr bin As. Ini tokoh Quraisy, Amr bin As ini. Tokoh Quraisy. Salah satu dari tokoh Quraisy. Dia ketika masuk Islam, dia mengatakan begini, falamma ja'alallahu al-islam fi qalbi ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqultu ubsut yaminak falubayi'ka fabasata yaminahu qala faqabattu yadi qala malak ya Amr qala qultu aradtu an ashtarit qala tashtaritu bimada
qultu ayyughfara li. Qala ama alimta anna al-islam yahdiru ma kana qablahu wa anna al-hijrata tahdiru ma kana qablaha wa anna al-hajja yahdiru ma kana qablahu. Ketika Allah menjadikan Islam dalam hatiku, aku mendatangi Nabi SAW dan aku berkata, ulurkan tanganmu, aku akan berbayat kepadamu. Maka Nabi SAW mengulurkan tangan kanannya. Amr bin As berkata, maka aku tahan tanganku, tidak menjabat tangan Nabi SAW. Maka Nabi bertanya, ada apa wahai Amr? Dia berkata, aku ingin meminta syarat. Kata Nabi, apa syaratnya? Dia berkata, aku mau masuk Islam, syaratnya agar dosaku diampunkan semuanya. Nabi bersabda, apakah engkau belum tahu bahwa sungguhnya Islam menghapuskan dosa-dosa sebelumnya? Hijrah menghapuskan dosa sebelumnya, dan haji itu menghapuskan dosa sebelumnya. Perhatikan di sini, hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Amr bin As. Perhatikan di sini. Di sini Amr bin As ketika dia masuk Islam memberikan syarat kepada Nabi SAW. Apa syaratnya? Diampunkan semua dosanya. Karena Amr tahu bahwa dia udah banyak dosanya. Ketika dia masa jahiliyah, apakah yang masuk Islam dihapuskan? Kata Nabi, tidakkah engkau tahu Amr, ama alimta annal Islam yahdimu ma kana qablahu wa annal hijrata tahdimu ma kana qablaha wa annal hajja yahdimu ma kana qablahu. Tidakkah engkau tahu bahwa Islam itu menghapuskan dosa sebelumnya? Hijrah dari Mekah ke Madinah menghapuskan dosa sebelumnya, dan haji yang mabrur menghapuskan dosa sebelumnya. Di sini sahih riwayat Muslim. Maka Amr langsung menjabat tangan Nabi, membaiat, masuk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah itu terus belajar dengan Nabi. Makanya saya ingatkan juga kepada orang-orang yang baru masuk Islam, yang mu'alaf, belajar. Terus belajar. Nabi SAW ketika ada orang yang baru masuk Islam, Nabi di samping mengajarkan tentang tauhid, Nabi ajarkan pertama kali tentang sholat. Sholat pertama kali. Karena kalau dia masuk Islam jam 10 pagi umpamanya, zuhur sudah wajib dia sholat. Kalau dia masuk Islam umpamanya jam 3 sore, begitu asar wajib dia sholat asar. Dia harus tahu. Kalau dia menjelang maghrib masuk Islam, begitu dia ucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia wajib sholat maghrib. Dan terus kewajibannya sampai dia meninggal dunia. Kalau sekarang banyak tidak ditunda dia, nggak boleh, harus tetap sholat. Dia belum bisa baca apa-apa, nggak apa-apa, baca aja subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Atau dia nggak bisa kecuali subhanallah, alhamdulillah, udah subhanallah, alhamdulillah. Takbiratul ihram, baca subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, terus saja sampai ruku. Ruku baca subhanallah, alhamdulillah. Kalau dia nggak bisa subhanallah azim, tidak demikian terus seperti itu sampai selesai sholat. Paham itu? Itu yang Nabi ajarkan. Itu dulu. Nanti saya itu ajarkan. Selesai sholat ajarkan. Tentang wudu bagaimana, sholat gimana diajarkan. Sebentar, nggak lama itu. Diajarkan. Kemudian diajarkan tentang tauhid. Jadi nggak ada kemudian perbedaan. Nah sekarang ini kan ada dibedakan. Dibedakan apa? Khusus mu'alaf. Pengajian. Nggak ada dalam Islam khusus mu'alaf. Nggak ada. Pengajian khusus mu'alaf, ini khusus mu'alaf. Ya dalam Islam, semua sama bergabung. Di zaman Nabi SAW, zaman sahabat, tabi'in, zaman ulama, semua sama gabung belajar agama Islam. Waktu awalnya aja hanya sehari, 2 hari, 3 hari. Ini enggak. Masa jadi mu'alaf 5 tahun jadi mu'alaf? Ada yang udah 15 tahun mu'alaf. Ya bukan mu'alaf namanya. Mu'alaf itu cuma berapa hari, berapa pekan, berapa bulan itu mu'alaf. Dan juga penghormatan khusus buat mu'alaf enggak ada dalam Islam. Semua sama manusia. Yang mulia di sisi Allah yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Kita ini terlalu berlebihan kadang-kadang. Yang Islamnya sudah lama, yang betul-betul dia susah payah hidupnya dengan taat kepada Allah, nggak dibantu apa-apa. Yang mu'alaf dibantu segala macam. Nggak boleh seperti itu. Sama semua. Mereka Islam sama semuanya. Wajib kita bantu. Yang pertama, bantuan pertama buat mereka
yaitu bantuan tentang ilmu, ajarkan mereka tentang agama ini. Jelaskan tentang yang ma'ruf, karena ma'ruf yang paling ma'ruf adalah ilmu yang bermanfaat buat mereka. Itu jelaskan. Enggak ada perbedaan. Sekarang ini enggak. Ada orang tobat, umpamanya tobat. Baru tobat, wah dianggap, disambut dia tobat. Enggak ada sambutan dalam Islam orang tobat, enggak ada. Zaman dulu banyak orang yang masuk Islam. Zaman dulu banyak orang bahkan masuk Islam berbondong-bondong. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja, berbondong. Gimana nyambutnya berbondong-bondong? Sekarang orang baru tobat dari segala macam, disambut. Ada apa disambut? Enggak ada sambutan dalam Islam, enggak ada. Semua sama manusia, insya Allah Ta'ala. Sama. Ini kan enggak. Artis tobat sambut, pejabat tobat sambut, nggak ada. Akhirnya apa? Balik lagi. Ada nggak yang seperti itu? Ada. La haula wala quwwata illa billah. Yang bodoh di sini siapa? Ustadznya yang bodoh, yang angkat artis. Ustadznya yang bodoh. Gitu. Nggak ada sambutan dalam Islam, nggak ada. Biasa aja, semua sama. Kalau antum mau ngajarkan ilmu, semua sama. Nggak ada mualaf khusus mualaf, nggak ada orang-orang yang baru tobat, nggak, semua sama. Orang kalau digitukan juga sakit hati kan, kok anak khusus ini. Bismillah. Jadi antum perhatikan bahwa banyak orang yang salah. Bahkan ada yang dakwanya dengan artis. Kok dakwah mantan artis sebelahnya, bahkan pembawa acara. Manfaatnya apa? Gak ada manfaatnya. Apa yang bisa dilakukan buat Islam? Gak ada sama sekali. Daripada artis mendingan thalibul ilm yang hafal Quran, hafal hadis, kasih sambutan. Betul tidak? Kita juga nggak perlu pejabat untuk nyambut, enggak. Saya bilang kalau di mana saya datang, saya nggak mau disambut pejabat. Saya mau disambut malaikat, pejabat. Nggak perlu sambutan. Dakwah ini nggak perlu sambutan. Begitu juga orang dalam dakwah nggak perlu ajak ini orang kaya segala macam. Sama semua manusia. Yang mulia insya Allah yang bagaimana? Takwa. Kita sholat ada nggak perbedaan? Ini orang kaya, ini orang miskin, ini mualaf. Ada nggak perbedaan dalam sholat? Nggak ada, sama. Ketika kita puasa sama, ketika kita haji sama semuanya, pakaian putih semuanya sama. Nggak ada perbedaan. Ini untuk khusus mualaf. Ini khusus mantan-mantan artis khusus. Ini khusus pejabat yang, ini khusus orang kaya. Enggak ada dalam Islam. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia antara kalian yang takwa kepada Allah. Semua manusia sama, enggak ada perbedaannya. Kecuali yang mana? Yang takwa kepada Allah. Ini yang bikin pila-pila, ini ajaran Islam. Enggak ada kasta. Bukan ajaran Hindu. Islam sama semuanya, enggak ada kasta. Semua sama, siapapun dia, orang kaya, miskin sama di hadapan Nabi Muhammad SAW. Nabi ajarkan di hadapan para ulama semua sama, duduk sama, sholat sama semuanya. Sekarang mau dibedakan oleh sebagian manusia, nggak tahu ada apa di balik itu. Sama semua, ada pejabat, nggak ada sama, nggak ada perbedaan sama sekali. Tapi tetap orang-orang tertentu ada yang kita disuruh untuk mendudukkan dia. Yang dikatakan oleh Aisyah, anzilin nasa manazilahum, dudukkan manusia pada tempatnya. Itu lain nanti dalam kita mendatangi mereka atau kita hormati mereka ada. Tapi dalam dakwah semua sama. Dalam dakwah semuanya sama. Jelas sampai sini nih. Ya. Jadi nggak ada lagi pengajian khusus mualaf, nggak ada tuh. Semua sama. Kemudian selanjutnya. Yang kedua, antum lihat halaman 127. Antum lihat bukunya ya, lihat bukunya. Apabila seorang masuk Islam, kemudian baik keislamannya, maka ia tidak disiksa atas perbuatannya pada waktu dia masih kafir. Bahkan Allah melipat gandakan pahala amal-amal kebaikan yang pernah dilakukannya. Nabi bersabda SAW, Nabi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah SAW, idza sanadukum islamahu fakulu hasanatin ya'maluha tuqtabu bi asri amthaliha ila 700 dhif wa kullu sayyi'atin ya'maluha tuqtabu bi mithliha hatta yalqa Allah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an telah bersabda Rasulullah SAW, apabila seorang baik keislamannya,
di antara kalian, maka setiap kebaikan lakukannya akan ditulis 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Adapun keburukan lakukannya akan ditulis dengan yang semisalnya sampai ia bertemu dengan Allah Taala. Artinya orang kafir, kalau dia masuk Islam, dia punya kebaikan, dilipat gandakan kebaikannya. Tapi ketika dia orang kafir, dia tidak masuk Islam, tapi dia baru kebaikan. Dia nolong orang fakir, dia nolong janda-janda, dia nolong orang-orang yang susah, dia nolong orang yang kena bencana alam, dia bantu. Tapi tetap dia kafir dan mati dalam keadaan kafir, maka Allah balas di dunia kebaikannya. Di akhirat tidak. Allah tetap masukkan dia ke dalam neraka dan kekal dalam neraka selama-lamanya. Itu harus perhatikan tuh. Orang kafir ketika dia berbuat kebaikan di muka bumi ini kafir dan dia mati dalam keadaan kafir, dibalas kebaikan dunia dibalas. Kan banyak orang kafir yang bantu bencana alam, bantu fakir miskin, bahkan bantu juga yang lainnya. Dibalas di dunia, tapi di akhirat tidak. Karena amal orang kafir di akhirat Allah jadikan seperti debu yang berterbangan. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kami hadapkan semua amal orang kafir, kami jadikan seperti debu-debu yang berterbangan. Enggak ada manfaatnya amal orang kafir itu. Tapi ketika dia sudah berbuat kebaikan, kemudian dia masuk Islam, dilipat gandakan ganjarannya. Enggak hilang itu kebaikannya dia. Seperti ada di sini. Bahkan ditulis sampai 700 kali lipat sampai dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti poin yang ketiga, hadis Hakim bin Hizam. Kata Hakim bin Hizam radhiyallahu an, "Qultu ya Rasulullah, araita asya' kuntu atahannatsu biha fil jahiliyah min sadaqatin aw ataqatin aw silati rahim. Fa hal fiha min ajr?" Faqala Nabi SAW, "Aslamta ala ma salafa min khairin." Dari Hakim bin Hizam radhiyallahu an, ia berkata, "Wahai Rasulullah, kabarkanlah kepadaku tentang perbuatan-perbuatan baik yang aku lakukan sewaktu masa jahiliyah, seperti sedekah, membebaskan budak, atau silaturahim. Apakah tetap mendapat pahala?" Maka Nabi SAW bersabda, "Engkau telah masuk Islam beserta semua kebaikanmu yang dahulu." Artinya kalau orang dia tadinya kafir dan berbuat kebaikan, masuk Islam, kebaikannya ikut. Kejelekannya dihapus oleh Allah. Dosa-dosa dia yang sekian banyak dihapus, kebaikannya tetap. Itu indahnya agama Islam. Ketika dia kafir, pasti dia berbuat kejelekan, pasti. Ada yang berzina, ada yang minum khamar, ada yang berjudi, ada yang riba, dan segala macam sudah dilakukan. Tapi dia juga punya kebaikan. Ketika dia masuk Islam, kejelekannya dihapus, kebaikannya tetap. Itu indahnya agama Islam. Ini harus sampaikan kepada orang-orang yang baru masuk Islam, supaya mereka tahu indahnya agama Islam ini. Dihapuskan semuanya. Jadi jangan putus asa. Demikian juga kalau ada orang-orang yang dia banyak berbuat dosa, kemudian dia taubat. Jelaskan kepada dia, antum dengan taubatan nasuh, jangan ulangi lagi perbuatan dosa. Syaratnya 3. Yang pertama, dia harus menyesali. Yang kedua, yang pertama dia meninggalkan perbuatan dosa itu. Yang kedua dia menyesali. Yang ketiga dia azam. Yang pertama al-iqla', yang kedua an-nadam, yang ketiga al-azm. Yang pertama iqla', dia tinggalkan semua perbuatan dosanya. Yang kedua dia menyesali perbuatan dosanya. Yang ketiga dia punya kemauan yang keras untuk tidak mengulangi lagi perbuatan dosanya. Itu yang ketiga. Maka dia kalau dia taubat, kita ingatkan bahwa kadang-kadang orang taubat digoda oleh syaitan. Bagaimana godanya? Apa mungkin Allah mengampunkan dosa saya yang sekian banyak? Mungkin. Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Tetap harus taubat dia. Apapun dosa yang dilakukan, tetap dia wajib taubat. Dan kita harus memberikan harapan. Jangan dia. Di zaman sebelum Nabi Muhammad SAW ada orang yang telah membunuh berapa? 99 orang. Datang kepada rahib ahli ibadah. Saya apakah ada taubat? Tidak ada. Dipenggal lagi lehernya di 100. Kemudian baru datang kepada orang berilmu. Yang ini datang kepada orang ahli ibadah. Ahli ibadah nggak ngerti apa-apa. Dikatakan nggak ada taubat, dibunuh dia. Jadi 100. Akhirnya datang kepada orang berilmu.
Tanya kepada orang berilmu. Apakah saya udah bunuh orang 100? Apakah saya udah tobat? Ada. Tapi syaratnya kamu harus pindah. Karena negeri yang kamu tinggal ini banyak perbuatan maksiat yang kamu terus akan melakukan pembunuhan. Kamu hijrah. Hijrah dia. Dia mentaati orang alim ini hijrah. Begitu tengah jalan perjalanan. Dulu, zaman dulu, di padang pasir. Panas yang luar biasa. Dan air susah. Meninggal tengah jalan dia. Di tengah padang pasir. Meninggal. Akhirnya turun malaikat. Yang satu malaikat rahmat, yang satu malaikat azab. Malaikat rahmat mengatakan dia sudah taubat. Malaikat bilang enggak. Dia sudah membunuh 100 orang. Akhirnya Allah turunkan lagi malaikat untuk menengahi. Ukur tempatnya. Dari mulai dia berangkat, dari tempat dia membunuh itu ke tempat yang 7. Beda 1 jengkal. Ke arah dia meninggalnya, badannya itu ke arah tempat yang dia tuju. Allah ampuni semua dosanya, Allah masukkan dia ke dalam surga. Itu Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Makanya ketika ada orang bertobat, kita nggak boleh mengatakan nggak ada tobat bagi kamu. Tetap pintu tobat terbuka. Hatta dia berbuat syirik, kalau dia tobat diampunkan semua dosanya. Kita memberikan harapan kepada kaum muslimin. Jangan menutup harapan mereka. Berikan harapan, tobat tetap terbuka. Tapi Anda harus tobat dengan tobat yang sungguh-sungguh, dengan tobatan nasuha. Tobat yang jujur, tobat yang benar, tobat yang ikhlas, tobat yang tidak menghalangi perbuatan dosa. Jelas sampai sini ya? Ya. Jadi orang yang masuk Islam kita kasih kabar gembira, orang yang bertobat juga kita kasih kabar gembira. Tapi nggak ada perlakuan khusus buat mereka. Diangkat nih orang tobat nih, kasih sambutan pengajian, nggak ada. Mesti dia tobat belajar malah sambutan pengajian, mau ngapain sambutan pengajian? Yang bodoh di siapa di sini? Ustadznya yang bodoh. Dia tanggung jawab itu. Dididik, murid itu dididik dengan baik sampai dia jadi orang yang soleh. Sama kaum muslimin kita didik dia. Tapi nggak ada perlakuan khusus, nggak ada. Kemudian Islam juga sebagai terhindarnya seorang dari api neraka. Jadi kalau orang dia kafir, kemudian dia masuk Islam, maka dia terhindar dari api neraka. Di sini Nabi pernah ada pelayan Yahudi melayani Nabi, kemudian sakit. Kemudian Nabi Muhammad SAW menjenguk dia. Setelah itu Nabi mengatakan kepada orang ini, aslim. Tuh lihat tuh, Nabi menjenguk orang kafir, tujuannya apa? Dakwah. Nggak ada yang namanya menghibur orang kafir, nggak ada. Takziah untuk orang kafir, tidak ada takziah untuk orang kafir, nggak ada. Jadi Nabi menjenguk orang kafir ini dalam rangka apa? Dakwah supaya dia masuk Islam. Sekarang ada orang takziah kepada orang kafir. Takziah artinya apa? Menghibur. Orang kafir tempatnya di mana? Neraka. Kok dihibur orang masuk neraka? La haula wala quwwata illa billah. Ada seorang baru masuk Islam. Kata Nabi Rasulullah, kabarkan kepada saya, iya, kamu masuk Islam, kalau kamu melewati kuburan orang kafir, kamu berikan kabar gembira kepada mereka, kalian semuanya pasti masuk neraka. Itu kabar gembiranya kepada mereka. Kata Nabi, idza mararta biqabrin kafirin fabashshirhu binnar. Apabila kamu melewati kuburan orang kafir, berikan kabar gembira kepada mereka, kalian masuk neraka. Yang suruh siapa? Rasulullah SAW. Jadi kalau kita melewati kuburan orang kafir, kita bilang, mudah-mudahan kalian masuk neraka. Jangan kedengeran yang lain, jangan. Nanti jadi ribut. Jadi Nabi menyuruh kepada sahabat demikian. Hadis yang sahih dimasukkan oleh Syekh Albani dalam silsilah hadis as-sahihah. Masukkan. Jadi di sini Nabi menjenguk bukan untuk menghibur. Tapi tujuan Nabi menjenguk apa? Dakwah supaya dia masuk Islam. Kemudian kata Nabi aslim, masuk Islam. Kemudian karena ini anak, ada bapaknya depan dia, fa nadhara ila abi wa huwa inda. Dia lihat kepada bapaknya. Karena dia masih remaja, dia lihat gimana, diizinkan gak masuk Islam?
Karena orang Yahudi orang yang sangat penentangannya kepada agama Islam ini. Sangat keras. Allah sebutkan dalam Al-Quran demikian. Inna asyaddan nasi adawatan ladzina amanul yahud. Sesungguhnya yang paling keras penentangannya kepada orang beriman orang Yahudi. Walladzina asyraku, dan orang-orang musyrik. Kemudian kata bapaknya apa? Kepada orang ini, kepada si anak muda ini, anak remaja ini, ati Abul Qasim, kamu taati Abul Qasim itu. Artinya kamu masuk Islam. Fa aslama. Dia masuk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian dia keluar, Nabi keluar SAW dari tempat dia yang dia jenguk ini. Nabi mengatakan, Alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari api neraka. Diselamatkan oleh Allah dari api neraka dengan dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Antum perhatikan di sini, ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari dari sahabat Anas radhiyallahu an. Di sini Nabi SAW, Nabi di sini antum perhatikan di sini. Nabi menyuruh dia untuk masuk Islam. Jadi menjenguk orang sakit itu kita memberikan kabar gembira. Kalau orang Muslim kita jenguk, pahalanya besar. Kita diberikan selawat oleh berapa malaikat? Siapa yang udah ngaji ini? Berapa malaikat yang memberikan selawat kepada kita? 70.000 malaikat tuh. Kalau antum menjenguk orang Muslim yang sedang sakit, 70.000 malaikat selawat kepada orang yang menjenguk orang sakit. Ini kalau Muslim ya. Kalau ini Nabi orang kafir, Nabi mendakwakan. Karena dia melayani Nabi, Nabi dakwakan. Tapi orang ini lihat dulu kepada bapaknya. Boleh nggak diizinkan nggak bapaknya masuk Islam? Kata bapaknya, kamu taati Abul Qasim. Akhirnya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Antum perhatikan di sini. Ini perhatikan, ini ada pelajaran di sini. Sifat orang Yahudi, anaknya disuruh untuk kebaikan, bapaknya nggak mau. Nah kita nggak boleh jadi seperti orang Yahudi. Anaknya suruh ngaji, bapaknya nggak ngaji. Anaknya suruh sholat berjamaah, bapaknya nggak mau sholat berjamaah. Anaknya disuruh berhenti ngerokok, bapaknya tetap ngerokok. Nggak boleh kita seperti orang Yahudi. Ini ada pelajaran di sini nih. Nggak boleh seperti orang Yahudi. Paham antum ya? Orang Yahudi punya sifat gitu. Anaknya disuruh berbuat kebaikan, bapaknya nggak mau. Kemudian Nabi menyebutkan puji syukur kepada Allah menyelamatkan orang ini dari api neraka kalau dia tetap dengan Islamnya sampai dia meninggal dunia. Perhatikan tuh, tetap dengan Islamnya sampai meninggal dunia. Bahwa kalau kita lihat ada sebagian orang ya yang dia masuk Islam bukan karena Allah, kemudian dia murtad lagi. Ada nggak? Banyak yang seperti itu. Masuk Islamnya untuk apa? Untuk nikah. Kesian itu, ya. Kesian yang perempuannya, anak perempuan itu, yang bapak, ibu-ibu punya anak perempuan dikasih sama orang yang mu'alaf, yang baru masuk Islam. Dan masuk Islamnya juga pas saat dia mau akad nikah. Ya gimana dia paham tentang agama? Bagaimana bisa mendidik istrinya? Bagaimana bisa mendidik anaknya? Bahkan yang terbanyak, dia kemudian murtad lagi. Itu terjadi. Kalau dia murtad sendiri, nggak ada masalah, udah otomatis pisah. Tapi kemudian dia ngajak istrinya untuk murtad. Dia ngajak anaknya juga murtad. Ini terjadi ribuan yang seperti ini. Dan sekarang banyak tansir ini banyak sekarang di Indonesia ini. Kristenisasi ini di mana-mana. Masuk sudah di mana-mana, di Sumatera, di Jawa Barat, di mana-mana sudah, luar biasa. Makanya kita nggak bisa. Ada orang baru masuk Islam kita langsung terima, nggak bisa. Benar nggak keislamannya? Kita tanya dia, antum benar nggak karena Allah masuk Islam ini? Bapak antum berat loh. Kalau antum murtad dalam agama, hukumannya apa? Dibunuh. Pemerintah Islam yang membunuh. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari bersabda, "Man baddala dinahu faqtuluh." Barang siapa yang merubah agamanya kamu bunuh. Pemerintah Islam yang bunuh. Makanya dalam Islam ketika ada yang murtad dibunuh. Makanya Abu Bakar As-Siddiq memerangi siapa? Orang-orang yang murtad. Saya nggak akan turun dari kendaraan ontak saya ini sampai dibunuh. Orang-orang yang murtad itu dibunuh semua.
Jadi orang murtad dibunuh, hukuman Islam. Dibunuh oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Orang yang terbaik di muka bumi ini setelah para nabi dan para rasul. Wali Allah yang paling tinggi dari semua wali Allah yang ada di muka bumi, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Dibunuh orang-orang yang murtad itu. Makanya untuk perhatikan, dia masuk Islamnya untuk apa? Harus ikhlas betul karena Allah. Dan harus sungguh-sungguh dia tetap dengan keislamannya sampai dia wafat. Itu yang minta supaya dia diberikan istiqamah oleh Allah tetap dengan keislamannya sampai dia meninggal dunia. Kalau dia Islam kemudian dia murtad, ya tempatnya neraka. Dia Islam. Bukan di sini kan disebutkan Allah selamatkan dari api neraka kalau dia tetap Islam sampai dia meninggal dunia. Sekarang dia Islam, kemudian dia murtad dari agamanya, ya tempatnya neraka. Antum lihat ayatnya, ya. Dia murtad, dia masuk Islam, kemudian dia murtad dari agamanya. Dia harus, antum lihat dalam surah Al-Baqarah di ayat 217. Allah menyebutkan begini. Di ayat 217, "Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'malun fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun." Barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya lalu dia mati wa huwa kafir, dalam keadaan dia kafir, fa ulaika habitat a'malun fid dunya wal akhirah, maka mereka itu hapus amal mereka dunia dan di akhirat. Wa ulaika ashabun nar, mereka itu tempat tinggalnya di neraka. Hum fiha khalidun, mereka kekal dalam neraka selama-lamanya. Jadi orang yang masuk Islam kemudian dia murtad dari agamanya dan dia mati dalam keadaan kafir, maka tempat tinggalnya di mana? Neraka. Orang kafir semuanya yang mereka tidak masuk agama Islam, yang mereka mati dalam keadaan kafir, tempat tinggalnya mereka semua neraka. Semuanya neraka. Itu harus kita yakini, yakin-yakinnya. Ini agama. Ini keyakinan. Ketika orang kafir, siapa aja orang kafir itu? Dia tidak masuk agama Islam setelah diutus Nabi Muhammad SAW dan dia masuk ke kafir, tempat tinggalnya neraka. Siapa dia? Apakah ada seorang anaknya muslim, bapaknya kafir, mati udah bapaknya, tempatnya neraka. Ibunya demikian kafir, tempatnya neraka. Kalau dia tidak masuk ke dalam agama Islam. Bahkan orang-orang kafir menyesal di hari kiamat. Orang kafir semuanya menyesal di hari kiamat. Mereka ingin kembali ke dunia, mereka ingin menebus dengan sepenuh bumi emas supaya mereka bisa keluar dari api neraka. Nggak bisa. Di neraka bukan sehari 2 hari, bukan setahun 2 tahun, bukan 1000-2000 tahun, jutaan tahun dalam neraka. Makanya orang-orang kafir tempat tinggal mereka neraka. Tapi di dunia ini kita nggak bisa nentukan. Maksudnya saya gini, ada orang kafir nggak boleh katakan kamu neraka, nggak boleh. Dalam Islam nggak boleh. Kita ajak dia untuk masuk ke dalam agama Islam. Tapi setelah kita ajak dia nggak mau, ya udah kita biarkan. Orang tua kita atau saudara atau famili yang kafir, kemudian kita ajak nggak mau dia, kita kasih buku, dia nggak mau baca, kita ingatkan terus, mati dalam keadaan kafir, ya kekal dalam neraka. Contohnya siapa? Pamannya Nabi Abu Thalib. Nabi nggak berhenti dakwakan Abu Thalib, terus menerus, tapi kemudian dia mati dalam keadaan kafir, tempatnya di neraka, dalam neraka, kekal dalam neraka selama-lamanya. Meskipun dia membantu agama Islam ini, di saat Nabi dimusuhi oleh orang Mekah, tapi nggak ada manfaat. Kalau dia tidak masuk dalam agama Islam, maka orang kafir ketika dia masuk neraka, dia menyesal. Manfaat atau tidak? Tidak manfaat sama sekali. Dia ingin keluar dari api neraka, ingin menebus dengan sepenuh bumi emas. Antum lihat ayatnya dalam surah Ali Imran. Biar antum tahu, antum bisa kasih saudara famili yang masih kafir diingatkan, hati-hati kalau kamu tetap dalam kekafiran, kamu diancam loh masuk neraka. Kita nggak memastikan, kita tidak boleh memastikan orang masuk neraka, sejelek apapun amalnya dia, karena kita belum tahu tentang akhir kehidupan seorang. Sama kebalikannya, orang melakukan taat sebaik apapun taatnya dia, kita nggak boleh pastikan dia masuk surga,
Karena kita tidak tahu tentang akhir kehidupan dia. Kita nggak tahu. Surah Al-Imran ayat 91. Kita lihat Allah berfirman, "Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadi mil'ul ardi dzaba wa laftara bi ulaika lahum adzabun alim wa ma lahum min nasirin." Sesungguhnya orang-orang kafir dan mereka mati dalam keadaan kafir, maka tidak akan diterima seorang pun dari mereka sepenuh bumi emas, meskipun mereka tebus dengan sepenuh bumi emas. Nggak bisa. Mereka akan mendapatkan azab yang pedih dan mereka tidak punya penolong. Nggak ada penolongnya. Artinya orang-orang kafir ingin keluar dari api neraka, menebus dengan sepenuh bumi emas, nggak bisa. Makanya kita ingatkan, Nabi kan mengancam kepada orang-orang kafir, kalau kalian tetap dengan kafiran, Allah akan masukkan kalian dalam neraka. Nabi-nabi mengatakan, "Inni akhafu alaikum adzab yaumin azim." Aku takut kepada kalian azab di hari yang besar nanti dari kiamat akan ditimpa kepada kalian nanti. Ingatkan orang-orang kafir. Kalau kalian beriman dan baiknya sama kalian, Allah akan jamin kalian dengan sorga. Begitu dakwah, itu dakwah para nabi, para rasul seperti itu. Mengabarkan memberikan kabar gembira bagi yang bertauhid kepada Allah dengan sorga, bagi yang berbuat syirik, kafir, munafik dan yang lain diancam dengan neraka. Itu dakwah. Dan itu dakwah oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat radhiyallahu ajma'in. Bahkan Allah sebutkan lagi, antum lihat lagi. Tambah jelas ini. Yang antum lihat dalam surah Al-Maidah. Surah yang kelima. Di ayat 36 dan ayat 37. Ayat 36, ayat 37. Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu liyaftadu bihi min 'adzabi yaumil qiyamah ma tuqbila minhum wa lahum 'adzabun alim. Yuriduna an yakhruju minan nari wa ma hum bikharijin minha wa lahum 'adzabun muqim. Sesungguhnya orang-orang kafir, kalau seandainya mereka mempunyai apa yang di muka bumi, semuanya mereka punya. Dan yang seperti itu mereka punya. Apa mereka punya? Emas, tambang, perak, berlian, apa aja yang mereka punya. Dan harta yang ada di muka bumi. Dan yang seperti itu juga bersamanya. Liyaftadu bi min adzabi yaumil qiyamah. Yang mereka ingin menebus dengannya dari azab di hari kiamat. Ma tuqbila minhum, enggak akan diterima oleh Allah. Walau adzabun alim, bagi mereka azab yang pedih. Yuriduna yakhruju minan nar, mereka ingin keluar dari api neraka. Wa ma hum bikharijin min, mereka enggak bisa keluar dari api neraka. Walau adzabun muqim, bagi mereka azab yang kekal. Kekal. Jadi ini ayat-ayat Al-Quran jelas ini ya. Ini ayat Al-Quran ini jelas ini. Ya. Jadi saya bacakan ayat supaya antum tambah jelas ini. Bahwa orang-orang kafir tempatnya di mana? Di neraka. Jadi nggak boleh orang Islam itu dia menyanjung-nyanjung orang kafir, memuji-muji orang kafir, menghormati. Nggak boleh dalam Islam. Kita wajib ada al-wala wal bara. Wala, loyalitas dan cinta kepada orang beriman, dan bara kepada orang-orang kafir. Itu ajaran Islam. Sejak awal Nabi berdakwah di Mekah, itu sudah dikatakan. Ini baru kuat kita, iman kita. Mengingkari semua bentuk kemungkaran. Nggak boleh mencintai orang kafir, nggak boleh sama sekali. Ada orang-orang Islam mencintai orang kafir, membela orang kafir, nggak boleh dalam Islam. Mendukung orang kafir, nggak boleh. Mencintai orang kafir aja nggak akan bertemu antara cinta dia kepada orang kafir dengan iman dia kepada Allah, nggak akan ketemu. Berarti kalau dia mencintai orang kafir, berarti dia orang apa ini? Munafik. Kalau dia mencintai orang kafir, lagi mengangkat pemimpin orang kafir, nggak boleh, orang munafik tuh. Dan bisa nggak boleh. Ini akidah, ini keyakinan yang harus kita yakini. Nggak bisa orang, oh boleh-boleh aja, silakan, nggak ada. Silakan. Ini keyakinan, ini agama, nggak bisa main-main. Al-Quran mengatakan demikian. Antum mau lihat ayatnya? Mau tahu ayatnya? Dalil. Antum buka surah Al-Mujadilah, surah 58 ayat 22.
Biar antum tambah yakin ini. Ini agama yang kita betul-betul harus memperhatikan agama kita lebih dari semua yang ada. Allah berfirman dalam surah Al-Mujadilah ayat 22, "La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul imana wa aydahum bi ruhin min wa yadkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun." Engkau tidak akan dapati Muhammad, Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, engkau nggak akan dapati satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling mencintai kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Engkau nggak akan dapati satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Meskipun yang memusuhi itu bapak mereka, yang memusuhi ini bapak mereka, yang kafir ini bapak mereka, atau anak mereka, atau saudara mereka, atau keluarga mereka. Allah sudah tuliskan kepada orang beriman itu dalam hati mereka iman, dan Allah kuatkan mereka dengan pertolongan dari Allah Taala. Allah masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Allah redha kepada mereka, mereka redha kepada Allah. Inilah golongan Allah. Sungguhnya golongan Allah itu pasti menang. Ini adalah Quran. Jadi ini antum perhatikan di ayat yang lain juga seperti itu ada. Ya. Bahkan orang-orang yang mengangkat pemimpin orang kafir, kata Allah mereka orang-orang apa? Munafik. Antum lihat tuh ayatnya dalam surah An-Nisa. Surah An-Nisa ayat 138 139. Allah berfirman dalam surah An-Nisa di ayat 138 139. Sudah ketemu? Makanya antum nih kalau ngaji bawa bukunya, bawa mushaf Al-Qur'an, bawa catatan. Besok perhatikan tuh, bawa bukunya yang dikaji, kemudian bawa mushaf Al-Qur'an, bawa catatan. Allah berfirman, "Basyiril munafiqina bi anna lahum 'adzaban alima." Alladzina yattakhiduna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin ayabtaghuna 'indahumul 'izzah fa innal 'izzata lillahi jami'a. Kabarkanlah kepada orang-orang munafik bahwa mereka itu mendapatkan azab yang pedih. Siapa mereka ini? Orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin selain dari kaum mukminin. Apakah mereka mencari kemuliaan di sisi mereka? Sesungguhnya kemuliaan itu hanya ada di sisi Allah semuanya. Jadi orang angkat pemimpin orang kafir, boleh apa tidak? Nggak boleh. Orang munafik Allah katakan dalam Al-Quran. Jelas. Banyak ayat dalam Al-Quran tentang nggak boleh mengangkat mereka. Tapi ini harus saya ingatkan, ini berkaitan dengan al-wala wal bara. Nabi sudah ajarkan sejak kapan? Sejak di Mekah. Kemudian yang kelima, ya satu hadis saja saya bawakan. Yang kelima, antum lihat bahwa kemenangan, kesuksesan dan kemuliaan terdapat dalam agama Islam. An Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu Rasulullah qala, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna Allah bima ata." Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Rasul bersabda, sungguh telah sukses siapa orang Islam yang diberikan rezeki cukup dan diberikan oleh Allah qanaah, merasa cukup atas rezeki yang ia terima. Hadis sahih riwayat Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr bin As. Untuk perhatikan di sini. Di sini disebutkan telah sukses. Siapa orang Islam? Orang Islam itu sukses. Orang Islam itu beruntung. Anda perhatikan bahwa orang Islam itu sukses. Orang Islam itu beruntung. Islamnya dia sudah beruntung dia dengan keislamannya. Tinggal dia berusaha lagi
untuk mengerjakan ibadah, menuntut ilmu, mengamalkan amal soleh, kemudian yang lain. Dia wajib di muka bumi ini untuk mencari maisha, usaha tetap jalan. Tapi dia Islam aja sudah sukses sebagai orang Islam. Perhatikan tuh. Kalau orang kafir nggak sukses, meskipun dia punya harta sebanyak-banyaknya, tidak sukses dia. Seandainya dikatakan oleh manusia dia sukses dunia, di akhirat sukses apa tidak? Tidak. Sukses yang hakiki, sukses yang sebenarnya, yaitu orang kalau dimasukkan oleh Allah ke dalam sorga, dijauhkan dari api neraka, baru sukses. Yang melakukan demikian siapa? Allah dalam Al-Quran. Allah katakan, kullu nafsin dha'iqatul maut, wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhzi'a 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Kata Allah dalam surah Ali Imran ayat 185. Setiap jiwa itu pasti akan mati. Pasti mati semua kita ini. Dan kalian akan disempurnakan ganjaran kalian pada hari kiamat. Barang siapa dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke sorga, maka dialah orang yang sukses. Itu yang kita cari sekarang ini. Ini yang sekarang kita belajar, kita nuntut, kita dakwakan, ini yang kita cari. Bagaimana supaya kita bisa sukses di akhirat dengan masuk surga, dijauhkan dari api neraka. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Kemudian lanjutkan Allah, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Enggak ada kehidupan dunia, kehidupan yang menipu. Kita jangan tertipu dengan dunia. Sukses hanya semu, tidak ada hakikinya. Orang punya jabatan, kedudukan, harta yang banyak, rumah yang banyak, segala macam, itu semuanya semu, semuanya fata morgana, semuanya mata'ul ghurur. Kehidupan yang menipu semuanya itu. Kemudian yang kedua kata Nabi, warizqu apa-apaan? Orang Islam yang sukses, yang diberikan rezeki cukup. Cukup bukan berarti banyak, tidak. Dia sehari cuma dapat 5.000 cukup. Ada yang 10.000 dia cukup. Dia udah usaha dari pagi sampai sore, dapat segitu dia syukuri. Makanya dilanjutkan oleh Nabi, wa qanna'u ma'ata. Allah berikan dia qanaah. Qanaah. Wa qanna'ahu Allah bima ata. Qanaah. Artinya puas dengan rezeki. Ini peringatan buat bapak dan ibu-ibu. Kalau suaminya udah berusaha mencari nafkah, dapat segitu ya terima. Syukuri. Jangan dikufuri. Kalau kita syukur ditambah enggak? Ditambah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian syukur, Allah akan tambahkan nikmat itu kepada kalian. Kalau kufur, azab Allah sangat pedih. Syukuri. Qanaah, merasa puas dengan apa yang ada. Makanya kita qanaah, merasa cukup dengan apa yang ada itu nikmat yang paling besar. Kita menjadi orang yang paling kaya apabila kita redho dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Perhatikan itu. Nabi bersabda SAW, "Wardha bima qasamallahu laka takun aghnan nas." Hendaklah kamu redho dengan rezeki yang Allah berikan kepada kamu, kamu jadi orang yang paling kaya di muka bumi ini. Makanya kita redho dan jangan mengharapkan sesuatu dari manusia. Kata Nabi, "Wai'as bima fi aidin nas takun ghaniyya." Hendaklah kamu putus asa dengan apa yang di tangan manusia, kamu jadi orang yang paling kaya. Jangan mengharap sesuatu dari manusia, jangan. Hati ini kalau kita bertawakal kepada Allah, nggak boleh condong mengharapkan sesuatu dari manusia, jangan. Jangan kita ingin diberikan sesuatu oleh manusia, jangan. Kita cukup dengan rezeki yang Allah berikan. Selama kita cukup, Allah akan pasti berikan kecukupan, pasti. Wa may yastaghni yughnihillah. Barang siapa yang merasa cukup, Allah akan berikan kecukupan kepada dia, pasti. Ini hadits Nabi. Kita wajib imani Quran dan Sunnah ini. Wajib kita imani dan kita praktekkan dalam kehidupan kita. Baru kita jadi orang yang paling kaya. Dan orang yang paling mulia adalah orang yang tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Nabi bersabda SAW, "Wa'alam anna syarafal mu'min qiyamu bil lail wa izzahu istighna'u 'anil nas." Kata Nabi SAW, ketahuilah kemuliaan seorang mukmin, seorang muslim dengan dia bangun tengah malam, tahajud. Dia bangun tengah malam, doa kepada Allah, salat malam dia. Doa kepada Allah, minta kepada Allah semua. Jangan keluhkan kepada manusia. Keluhkan keluhan kita kepada Allah, jangan kepada manusia. Itu mulianya seorang mukmin. Dia bangun tengah malam. Kemudian kata Nabi, dan mulianya dia tidak mengharapkan sesuatu pada manusia. Nggak mengharapkan. Dia cukup dengan apa yang ada. Ini baru dia mulia. Jelas? Saya pikir cukup sampai di sini. Wassallallahu Muhammadin
sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.